Coli itu Brocoli. gue emang suka brocoli. Kenapa lo pikir gue suka? Nyoli. Padahal gue bilang brocoli. Yes, bro. Yo, masuk ke Big channel ini kan gue lagi Om Fian dari channel Suka Anime ID juga, dan kali ini konten gue sedikit berbeda, yaitu kali ini adalah konten wibu bernostalgia lagi. Tetapi walaupun kemarin gue upload reaction video klip dari lagu Penjor, nggak begitu banyak yang nonton, tapi nggak apa-apa, ini sesuai request seperti ini. Ya, si Devino dia request nyuruh gua bikin biografi, atau ya pokoknya biografi tentang salah satu penyanyi sekaligus pencipta lagu yang sangat legendaris di Indonesia, yaitu Chrisye. Ya, jadi langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like and share video ini, dan juga aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari gua waktu gua update seperti itu. Jadi langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, and let's review a biography of Chrisye. Chrisye atau yang bernama asli Christian Rahardi adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, serta seorang basis yang dilahirkan di Jakarta 16 September 1949. Masa kecil Chrisye terlahir dengan nama Christian Rahardi, dan ia merupakan anak yang terlahir dari pasangan Tionghoa Indonesia, Lawrence Rahardi atau bernama asli Lau Tek Kang, dan ibunya yang bernama Hana Rahardi yang bernama asli Khoi Hyang Eng. Masa kecil Chrisye dihabiskan di daerah Menteng setelah keluarga Chrisye pindah dari Talang, yaitu daerah dekat Menteng. Chrisye merupakan anak kedua dari 3 bersaudara lelaki di keluarga Rahardi. Bersama 2 saudaranya, Joris dan Vicky, Chrisye mulai belajar musik. Di masa-masa sekolahnya, seperti di masa SD-nya, Chrisye mulai belajar musik lewat lagu-lagu piringan hitam yang dimiliki ayahnya. Sebut saja seperti Bing Crosby, Frank Sinatra, atau Nat King Cole menjadi panutan Chrisye. Dan bahkan di masa SD-nya tersebut, Chrisye juga berteman dengan keluarga Nasution yang kelak nantinya juga menjadi seorang penyanyi, bahkan mencipta lagu juga. Di masa SMP hingga SMA, Chrisye tambah tertarik dengan musik, hingga akhirnya ayahnya membelikan gitar dan Chrisye memilih bass bagi pilihannya. Chrisye di tahun 60-an. Awal karir Chrisye sebagai seorang musikus diawali di tahun 68 karena ketertarikan Chrisye yang saat itu menonton konser kecil anak-anak keluarga Nasution saat itu. Di usianya yang mencapai masa perkuliahan, Chrisye mendaftar di UKI. Namun di saat yang sama, ia diundang oleh Gauri Nasution untuk menjadi basis pengganti band Sabdanada karena Eddie Ode yang saat itu sedang sakit. Karena kemampuannya, Gauri meminta Chrisye untuk menjadi anggota tetap. Setelah menjadi anggota Sabdanada band tersebut resmi mengubah namanya menjadi Gypsy agar terlihat lebih laki atau lebih macho. Dan akhirnya karena itulah Chrisye memutuskan untuk keluar dari UKI. Sesaat setelah itu, Chrisye mendaftar di Akademi Pariwisata Trisakti karena dianggap jadwalnya lebih enak. Chrisye pada tahun 70-an. Setelah resmi menjadi Gypsy Band, jadwal band tersebut semakin padat dan bahkan mendapat kesempatan main di New York. Namun karena takut akan ayahnya, Chrisye jatuh sakit, dan akhirnya setelah ia sembuh, ia bersama Ponco untuk menyusul Gypsy. Dan di tahun 73 itu, Chrisye mengundurkan diri dari Akademi Pariwisata Trisakti. Di tahun 73, kembalinya Chrisye dari Amerika, di Indonesia ia diperkenalkan pada Guru Soekarno Putra dan mulai untuk menciptakan lagu-lagunya sendiri. Tahun 75, Chrisye kembali ke Amerika dan bergabung dengan The Post. Namun, sayang, di tahun yang sama Chrisye mendapat kabar duka di mana saudaranya Vicky meninggal dunia. Beberapa waktu setelah kesedihan Chrisye akan meninggalnya Vicky, akhirnya ia mulai bermusik lagi dengan membuat proyek album bersama Guru Gypsy. Dan di tahun 76, Guru Gypsy berhasil sukses lewat album perdananya. Tahun 77, Chrisye berhasil menjadi sorotan karena berhasil mendapatkan sukses sebagai vokalis pada LCLR atau Lomba Cipta Lagu Remaja yang diadakan oleh Prambors di tahun 77 lewat buah karya James F. Sudah, Lilin-Lilin Kecil, yang kelak dinyanyikan ulang oleh Ari Kusmiran. Di tahun yang sama, Chrisye mencoba merilis dan memproduksi album Jurang Pemisah, namun hal tersebut ditunda karena pihak Pramakua seakan-akan mengetahui kalau album tersebut tidak akan laku. Dan setelah kegagalan album Jurang Pemisah, Chrisye mendapat imbas yang mampu melambungkan namanya, yaitu lewat album soundtrack film Badai Pasti Berlalu. Lewat berbagai lagu seperti Merpati Putih, Pelangi, Cinta, bahkan Merpih Alam, Chrisye semakin melambung sukses. Setelah sukses album Badai Pasti Berlalu, Chrisye ditawari untuk merilis album perdana oleh Musika Studios.
Di album tersebut, Chrisye berhasil melahirkan album legendaris Sabda Alam. Album berikut, yaitu Persik Pesona, dirilis setelah kematian Amin Wijaya, yaitu produser Muska Studios, yang masih mengandalkan nama-nama besar seperti Guru Soekarno Putra, Yogi Suryo Prayogo, dan Junaidi Salam. Namun album tersebut tidak sesuai harapan. Chrisye di tahun 80-an. Di awal tahun 80-an, Chrisye mendapat tawaran main film, namun hal tersebut menjadi pengalaman buruk bagi Chrisye. Walaupun filmnya sendiri Seindah Rembulan mendapat kesuksesan cukup baik. Di tahun yang sama, setelah film Seindah Rembulan, Chrisye merilis album Pantulan Cinta, namun tak begitu sukses. Pada tahun 82, Chrisye memutuskan menjadi mu'alaf serta mengubah namanya menjadi Chris Mansyah Rahardi dan menikahi Yanti Nur, mantan anggota grup musik Nur Bersaudara dengan gaya adat Padang. Tahun 83, Chrisye mendapat kesuksesan besar karena kerjasamanya dengan Yogi dan Eros Jarot yang berhasilkan album trilogi Chrisye, yaitu Resesi, Metropolitan, dan Nona. Setelah album trilogi Chrisye yang memutus kerjasamanya dengan Yogi dan Eros dan mendekati ADMS. Kerjasamanya dengan Adi mendapatkan hasil album yang populer, yaitu Sendiri. Setelah Adi, Chrisye menggait komposer muda lainnya, Aji Sutama, dan melahirkan album Aku Cinta Dia yang menjadi salah satu album populer dan legendaris hingga saat ini. Bersama Aji, Chrisye menghasilkan album-album sukses seperti Nona Lisa dan Hip Hip Hura yang juga meraih kesuksesan besar. Di tahun 88, Chrisye merilis album Jumpa Pertama yang mendapat sebuah kritikan karena lagu Jumpa Pertama memang cukup mirip lagu barat yang saat itu sedang hits. Setelah kegagalan album Jumpa Pertama, Chrisye merepackage album tersebut dan menyisipkan lagu Kisah Cintaku sebagai lagu andalan dan menjadi lagu legendaris bagi Chrisye hingga saat ini. Kelak lagu Kisah Cintaku dirilis ulang oleh Peter Pan di tahun 2000-an. Di tahun 89, Chrisye dianggap berhasil sukses lewat album Pergilah Kasih, buah karya Tito Sumarsono, yang kelak dirilis ulang oleh Dimasif, dan kesuksesan Pergilah Kasih juga menjadi lagu yang ditayangkan video klipnya di MTV Asia Tenggara. Chrisye di tahun 90-an. Di awal tahun 90-an, Chrisye mencoba merilis lagu-lagu lama Koes Plus, di mana lagu karya Tony Kuswoyo, Cintamu Telah Berlalu, menjadi andalan pada tahun 92 dan menjadi lagu Indonesia yang ditayangkan di MTV Amerika. Tahun 93, Chrisye merilis album Sendiri Lagi dan berhasil sukses secara komersial. Di tahun 90-an, Chrisye diterpa depresi karena maraknya penyanyi muda bermunculan, dan hal tersebut membuat Chrisye ingin berhenti dari dunia musik. Namun hal tersebut malah menjadi awal kesuksesan kedua bagi Chrisye karena menggelar konser atas kerjasamanya dengan Erwin Gutawa. Setelah sukses konser turnya, Chrisye merilis album-album di tahun-tahun kedepannya dan berhasil melanjutkan album-album legendarisnya seperti Akustik Chrisye tahun 96 dan Kala Cinta Menggoda tahun 97. Di tahun 98, Chrisye mendapat penghargaan MTV Music Video Award for Southeast Asia di Los Angeles berkat video klip lagu Kala Cinta Menggoda. Di tahun 99, Chrisye mencoba mendaur ulang album Badai Pasti Berlalu dengan bantuan Erwin dan orkestranya, di mana album tersebut juga meraih sukses besar walaupun keseluruhan lagunya hanya diubah aransemennya menjadi aransemen orkestra. Chrisye di tahun 2000-an hingga kematian. Di tahun 2001, Chrisye mulai mengadakan konser tour lagi dan merilis album konser tour 2001 dan melanjutkan lagu baru, Setia. Tak lama setelah itu, menjelang hari kemerdekaan, Chrisye merilis ulang lagu-lagu lama seperti Keroncong Pasar Gambir dan Stambul Anak Jampang yang merupakan buah karya Ismail Marzuki. Di tahun 2002 hingga 2004, Chrisye merilis dan mengadakan konser untuk penyuluhan dana pada Bali yang saat itu baru saja diterpa bom Bali, yaitu lewat album bertajuk Dekade yang menampilkan lagu-lagu hits lama dan baru seperti lagu Kangen dari Dewa 19. Pada lagu Kangen, ia berduet dengan Sophia Latjuba. Lalu lagu Sakura milik Faris RM ataupun Pandangan Pertama yang menjadi andalan, di mana lagu Pandangan Pertama merupakan lagu dangdut milik Arafik. Ada pula lagu-lagu baru seperti karya Pongki Jizuku Stick seperti Yang Kau Minta. Di tahun 2004, Chrisye merilis album bertajuk Senyawa, di mana ia bekerja sama dengan banyak penyanyi lain seperti Project Pop dan Peter Pan dan lain-lain. Di tahun 2005, karena sering mengalami sesak napas, Chrisye dibawa ke rumah sakit dan didiagnosis kanker paru-paru karena kebiasaannya merokok sejak SMA. Di tahun 2006, kesehatan Chrisye membaik. Ia merilis 2 album kompilasi, Chrisye by Request dan Chrisye Duets. Namun setelah 2 album tersebut, kesehatannya mulai memburuk lagi. Tahun 2007, di tanggal 30 Maret, merupakan hari yang menyedihkan karena sosok penyanyi dan pencipta lagu Christian Rahardi atau Chrisye mengembuskan nafas terakhirnya dan terlelap untuk selamanya. Namun sebelum Chrisye meninggal, ia masih sempat merekam lagu barunya bersama Aryono Huboyo Jati
yaitu lagu yang berjudul Lirih yang pada akhirnya dirilis pada tanggal 1 Agustus 2008. Itu adalah sekilas dari biografi serta kisah hidup serta karir dari seorang Chrisye, ya, dimana ia dikenal sebagai pencipta lagu dan seorang penyanyi. Cukup banyak lagu-lagu yang cukup hits, album-album yang cukup populer, namun tidak semuanya populer ya, dan tidak semuanya meledak. Namun ya, memang Chrisye hingga saat ini masih disebut sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu yang cukup populer dan cukup legendaris. Oke, ini gue bakal bacain beberapa diskografi album dia, yaitu selama karirnya Chrisye memiliki 33 album, termasuk 1 dengan Guru Gypsy, 21 album studio, dan 2 album jalur suara. Oke, tahun 76 Chrisye merilis album sama Guru Gypsy dengan judul album Guru Gypsy. Lalu pada album studionya, Chrisye merilis album Jurang Pemisah tahun 77, Sabda Alam 78, Percik Pesona 79, Puspa Indah 80, 81 Pantulan Cinta, 83 Resesi. Lalu pada tahun 84 ia merilis 3 album, yaitu Metropolitan, Nona, Sendiri. Tahun 85 ia merilis 2 album, yaitu Aku Cinta Dia dan Hibibura. Tahun 86 ia merilis album Nona Lisa. Tahun 88 ia merilis album Jumpa Pertama. 89 ia merilis album Pergilah Kasih. 93 ia merilis album Sendiri Lagi. 96 ia merilis album Akustik Chrisye. Lalu pada tahun 97 ia merilis album Kala Cinta Menggoda. Tahun 99 ia merilis album Badai Pasti Berlalu. 2002 ia merilis album Dekade, dan 2004 ia merilis album Senyawa. Lalu ia juga sempat merilis 2 album jalur suara atau album soundtrack, yaitu album Badai Pasti Berlalu bersama Badai Band di tahun 77, lalu album soundtrack Seindah Rembulan bersama Iis Sugianto di tahun 80. Lalu di tahun 2018 Chrisye dihadirkan lewat suaranya, yaitu pada album kompilasi Anumerta yang berjudul Kidung Abadi. Lalu ia sempat berkolaborasi dengan banyak penyanyi juga, seperti berkolaborasi dengan penyanyi lain dan juga berkolaborasi dengan pencipta lagu lain, yaitu pada tahun 77 pada album LCLR 77 ia merilis beberapa lagu seperti Lilin-lilin Kecil, Angin, Di Malam Sang Sukma Datang. Lalu 78 ia menciptakan lagu untuk Rafkat Huri dan Harvey Maleholo dengan judul Langkah Cinta. Lalu pada tahun 79 ia menjadi penata musik serta menjadi basis dan jadi gitaris akustik pada album Bahtera Asmara milik Andi Maria Matalata. Lalu tahun 79 ia bersama pada album milik Yogi Suryo Prayogo ia mengisi vokal pada lagu Musikku Adalah Aku, serta mengisi bass dan vokal pada lagu Angin Malam, Duka Sang Bahaduri, dan Akhir Sebuah Opera. Lalu tahun 80 ia mengisi vokal pada lagu To My Friend on Legend Beach pada album Untukmu Indonesiaku pagelaran karya cipta Guru Soekarno Putra volume 1. Ya, cukup banyak sebenarnya ya, seperti masih banyak lagi ya. Lalu pada tahun 80 ia menjadi basis pada lagu Mega Buana milik Vibes RM. Lalu tahun 81 ia menjadi basis di seluruh lagu pada album Bayang Pesona milik Hedi Sabar. Lalu pada tahun 81 ia menjadi basis dan vokal pada lagu Beri Kesempatan milik Kenan Nasution. Lalu masih 81 lagi ia menyanyikan lagu Nyanyian Cinta Dari Seberang pada album LCLR 81. Tahun 84 ia bersama Guru Soekarno Putra menjadi dan mengisi vokal pada lagu Seni. Lalu menjadi pencipta lagu Dilema milik Andi Maria Matalata. Tahun 86 ia menciptakan lagu Cinta untuk Vina Panduwinata.
Dan tahun 86 juga ia merilis pencipta lagu Malam Ini bersama Bagus AA, serta lagu Kenanganku bersama Aji Sutama pada album milik Utha Likumahua, Aku Tetap Cinta. Tahun 87 muncul album kompilasi yang berjudul Golkar Pilihanku, dimana ia menyanyikan lagu Aku Cinta Golkar yang sebelumnya merupakan lagu Aku Cinta Dia. Tahun 87 dalam album kompilasi Lomba Cipta Lagu Pembangunan 87, ia menyanyikan lagu Doa Anak Negeri. Pada tahun 88, ia bersama banyak artis seperti Iwan Fals, Betharia Sonata, Raff Kaduri, Itang Yunas, Jamal Mirdad, Etri Jayanti, dan Nani Sugianto merilis lagu Keroyokan Kemesraan yang menjadi cukup sukses hingga saat ini. Lalu pada tahun 89, ia menciptakan lagu Selamanya bersama Aji Sutama pada album milik Kusahanaya Tak Kuduga. Tahun 90, ia merilis lagu yang berjudul Hening yang dinyanyikannya bersama Raff Kaduri dan Trio Libels. Lalu 90, ia merilis lagu berjudul Kidung yang merupakan lagu milik Henny Purwonegoro serta lagu milik Bruri atau lagu milik Chris Manusama yang dinyanyikannya bersama Raff Kaduri dan Trio Libels juga. Tahun 2001, ia merilis album kompilasi yang berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, di mana ia menyanyikan lagu Indonesia Perkasa, Copin Larung, dan Terima Kasih Indonesiaku. Tahun 2005, ia bersama artis-artis musika merilis album From Used to You, di mana ia menyanyikan lagu Marilah Kemari, Hidupku Untuk Cinta, merupakan dua buah karya milik Titiek Puspa. Lalu tahun 2006 merupakan album kompilasi terakhir atau album soundtrack terakhir milik Chrisye, di mana judulnya adalah Selalu Untuk Sahabat Peter Pan. Ia mengisi vokal pada lagu Menunggumu yang merupakan lagu dari film Alexandria. Oke, pada dunia acting dia juga sempat menjajal menjadi aktor, yaitu pada film Kita Cinta Dari SMA tahun 81 ia hanya menjadi cameo, serta ia menjadi aktor full serta menjadi penata musik dan keseluruhan cerita pada film Seni Rembulan tahun 81 juga. Oke, ya jadi seperti itulah kisah dari seorang Chrisye, karir, masa kecil hingga kematiannya. Jadi gua thanks buat Devino yang udah request seperti itu, dan gua mungkin minta maaf karena ini request agak lama tapi belum gua buat karena ya emang cukup susah untuk membuat sebuah konsep seperti ini. Jadi ya itu aja, gua thanks buat requestnya, dan juga gua thanks for watching. Subscribe channel, like and share video gua, dan juga aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari gua waktu gua upload video gua yang terbaru. Seperti itu aja, jadi ya see you next time, see you later, bye bye, Horas.